Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi amin ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifati ilmi wa hasin akhlaqana bi hilmi wa sa'il lana abwaaba fadlika wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama saya ucapkan minal aidin wal faizin. Selamat hari raya untuk semuanya. Mudah-mudahan puasa kita, salat kita, tarawih kita, qiyamul lail, dan doa-doa kita juga ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ya, selalu konsisten, selalu kita pertahankan dan amalkan di bulan Syawal dan 11 bulan ke depan. Karena tanda ibadah yang terima adalah ibadah yang selalu konsisten, yang selalu istiqomah, yang selalu terus-menerus. Sebaliknya, ibadah yang tidak diterima oleh Allah adalah ibadah yang sekali-sekali. Kali lagi sehat, ibadah. Lagi sakit, tidak. Lagi punya duit, ibadah. Lagi tidak punya, tidak. Nah, lagi dapat pujian, ibadah. Ketika dapat cacian, berhenti dari ibadah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu tanda ibadah yang tidak konsisten, ibadah yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala, karena tanda ibadah yang tidak ikhlas. Sahabat rahimakumullah, kita sekarang akan meneruskan kajian atau pembacaan kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah SAW, dan dia termasuk golongan manusia yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ana min ghairi dajjal, aku dari selain dajjal, akhwafu, lebih takut, lebih khatir, alaikum, membahayakan kamu sekalian wahai umatku, minad dajjal, dari dajjal itu sendiri. Masya Allah. Jadi ya, sosok ulama ini adalah ya, manusia yang paling ditakutkan oleh Rasulullah, membahayakan umat Rasulullah daripada membahayakannya dajjal kepada umat. Jadi lebih bahaya. Jadi ulama ini ya, orang yang berilmu ini, yang bertujuan dengan dunia dan berkedok agama, ini lebih berbahaya daripada dajjal, kata Rasulullah SAW. Nah, lebih berbahaya. Fakila, maka ditanyakan kepada Rasulullah, karena sahabat pun aneh. Karena anggapan sahabat, orang makhluk yang paling berbahaya itu, yang paling mengancam umat itu hanya dajjal. Ternyata ada yang berbahaya, lebih berbahaya daripada dajjal. Wa ma huwa ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa dia ya Rasulullah? Yang lebih bahaya daripada dajjal? Faqala ulama usu, yaitu ulama su. Ternyata tingkatan level ya, pencari ilmu yang nomor 3 ini adalah golongan ulama su, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah membahayakan umatnya. Yang lebih berbahaya ulama su daripada dajjal itu sendiri. Wahada, mengapa? Di anna dajjal goyatu al-idzal. Kalau dajjal tujuannya itu udah jelas. Ya, jangankan orang tua, anak-anak pun tahu. Jangankan kiai ulama, orang awam pun tahu. Tujuan dajjal utamanya adalah untuk menyesatkan manusia. Ya,
Wa mithlu hadzal alim, sedangkan si alim ini yang nomor ketiga ini yang berkedok agama ini, tapi hatinya iblis, ya. Wa in sarafan nas ani dunya bisanihi wa maqalihi, walaupun kata-katanya gitu membelokkan manusia-manusia, mencegah manusia-manusia dari hubud dunia, dari hubud dunia dengan kata-katanya, dengan rangkaian kata-katanya yang penuh hikmah, melarang manusia dari hubud dunia, menjauhkan manusia, melarang manusia dari kemaksiatan, fahuwa da'inahu ilaiha bi amalihi wa ahwali, tapi amal perbuatannya, tapi tingkah lakunya, dia mengajak kepada hubud dunia, hubud dunia. Lisannya, kata-katanya mengajak jangan hubud dunia, tapi kelakuannya, tingkah lakunya itu sama, memberikan contoh uswatun hasanah bagi umat supaya hubud dunia. Jadi pertentangan antara ucapan dan kelakuannya, teori dan prakteknya. Teori melarang hubud dunia, melarang maksiat, tapi praktek dia mengajak umat untuk hubud dunia, untuk bermaksiat. Masya Allah. Itunya. Watiba unnas, sedangkan karakter manusia ilal musa'adah fil a'mal, untuk mencontohnya perbuatan, untuk mencontoh perbuatan orang lain. Sosok ulama ini amyalu mina ila mutaba'ah fil aqwal, itu lebih cenderung, lebih cepat daripada mengikuti teori-teori mereka. Jadi secara karakter manusia lebih terpengaruh oleh praktek, oleh dakwah bilhal, ya, itu daripada dengan teori, kan gitu. Nah, sama dengan diri kita. Ketika ada orang bisanya ngomong doang, tapi prakteknya tidak ada, paling kita manyun. Wah, ngomongnya aja bisa, kan gitu. Tapi kalau orang langsung praktek, dia langsung cepat untuk mengikutinya. Begitupun ulama su ini, ya, masya Allah. Fama absadahu hadzal maghrur bi amalihi aktsaru mimma aslahu bi aqwalihi. Dan tentunya itu orang yang ketiga ini amal perbuatannya lebih banyak merusaknya. Merusak apa? Merusak umat, merusak perbuatan umat, merusak amal umat, merusak hati umat, merusak keyakinan umat lebih banyak daripada ucapannya, teorinya memperbaiki umat, membenarkan umat. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi prakteknya, kelakuannya itu lebih banyak merusak umat itu sendiri daripada teorinya, ucapannya, dakwahnya untuk memperbaiki umat. Ya. Idza yasajiru, karena tidak akan berani al-jahilu, orang yang bodoh, ala rogba fidunya, untuk mencintai dunia, ila bistijra'il ulama, kecuali semata-mata karena kecerobohan ulama itu sendiri. Ya, mengapa umat zaman sekarang, masyarakat zaman sekarang lebih identik, lebih cenderung kepada dunia? Karena uswatun hasanahnya, ulama-ulamanya udah hubud dunia. Jadi mau tidak mau masyarakatnya itu juga pasti lebih hubud dunia, ya, karena mengikuti sosok ulama dan pemimpinnya, ya. Itu. Jadi faqad sara ilmuhu sababan li jur'ati ibadillahi ala ma'asihi. Maka jadilah ilmu orang yang ketiga ini jadi sabab utama, itu. Untuk apa? Untuk beraninya, ya, untuk keberanian hamba-hamba Allah, ya, atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat, ya, di mana-mana bukannya semakin taat kepada Allah, bukannya semakin mendekat kepada Allah, bukannya taubat kepada Allah, bukannya menjauh dunia, justru yang ada adalah semakin banyak maksiat, semakin berlarut-larut dalam kemaksiatan, semakin hubudun dunia, lupa dengan akhirat. Padahal ya Allah,
Sekarang juru dakwah dari kalangan tua sampai muda banyak sekali. Di mana-mana ngaji, di mana-mana tablik akbar, di mana-mana majlis taklim. Tapi subhanallah itu rata-rata ya hampir sama dengan buih di lautan. Ya, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari godaan setan, dari settingan setan, dari dikuasai oleh setan sehingga kita tidak termasuk golongan orang yang ketiga, orang yang mencari ilmu semata-mata untuk dunia bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih.